Skuad Garuda Muda akan segera melakoni laga pertama mereka pada fase grup di babak 8 besar Piala Asia U23 Qatar 2024. Dan lawan yang akan mereka hadapi untuk bisa melaju ke fase semifinal merupakan lawan yang tidak mudah, yaitu timnas Korea Selatan yang diisi oleh para pemain muda potensial dengan permainan yang sangat matang. Hal tersebut pun sungguh sangat disayangkan oleh Coach Sintayong sebagai pelatih kepala dari timnas Indonesia. Sebab dirinya berharap bisa melawan tim nasional dari negaranya sendiri pada babak final di ajang ini. Akan tetapi usai Korea Selatan berhasil menaklukkan timnas Jepang dengan skor tipis, maka timnas Indonesia menjadi lawan selanjutnya yang harus mereka hadapi. Namun timnas Indonesia pun kini sedang dalam performa yang sangat baik setelah mendapatkan kemenangan telak pada laga terakhir fase grup melawan timnas Jordania. Dan dikabarkan bahwa timnas Indonesia juga akan kembali tampil dengan kekuatan penuh setelah nama Nathan John dikabarkan telah resmi kembali ke Qatar untuk bergabung bersama skuad Garuda Muda. Tentu pada laga melawan tim yang sangat kuat ini, Coach Sintayong harus memikirkan taktik yang tepat dan juga efektif untuk bisa diterapkan oleh seluruh pemain di dalam lapangan. Sebab laga di dalam fase gugur yang akan terjadi pada Jumat dini hari besok akan menjadi laga yang sangat penting untuk membuka asa timnas Indonesia lolos ke putaran final di Olimpiade Paris 2024. Dan berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga antara timnas Indonesia melawan timnas Korea Selatan di babak 8 besar Piala Asia U23 Qatar 2024. Pada pertandingan yang akan digelar pada hari Jumat dini hari waktu Indonesia Barat tersebut, Coach Sintayong berkemungkinan besar akan kembali menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain bertahan, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper, tentu kembali akan diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Penjaga gawang asal kota Surabaya tersebut dipastikan 100% akan kembali masuk ke dalam lapangan sebagai pemain utama timnas Indonesia pada laga melawan timnas Korea Selatan. Penampilannya yang sangat apik pada 3 laga terakhir di fase grup tentu menjadi pertimbangan utama dari Coach Sintayong dalam memilih nama sang pemain pada laga yang akan berlangsung besok. Khususnya pada 2 laga terakhir saat timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan melawan timnas Australia dan timnas Jordania. Hernando berhasil tampil sangat memuaskan dan bahkan mendapatkan status pemain terbaik pada laga kedua melawan timnas Australia sebab penyelamatan gawang yang dia persembahkan. Hernando juga tentu akan kembali dipilih sebab jam terbangnya yang sangat tinggi di level tim nasional. Sehingga tentu dengan pengalaman yang sangat berlimpah tersebut ini akan menjadi modal yang sangat berharga bagi penampilannya bersama timnas Indonesia. Meskipun pada laga melawan timnas Korea Selatan nanti Hernando masih memerlukan evaluasi pada strategi pembangunan serangan yang dirinya miliki. Sedangkan untuk posisi pemain belakang, Coach Sintayong berkemungkinan besar akan memasang nama pemain serupa dengan laga terakhir mereka saat melawan timnas Jordania, yaitu dengan memasang nama-nama seperti Rizky Ridho, Justin Hubner, dan juga Komang Teguh. Nama 3 pemain tersebut tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam sektor pertahanan sekaligus penyerangan timnas Indonesia. Pada 3 laga di fase grup yang lalu, 3 pemain belakang timnas Indonesia terbilang sangatlah rajin untuk membantu penyerangan timnas dengan langsung berlari tanpa bola menuju kotak penalti lawan. Hal tersebut dilakukan dan menunjukkan hasil yang sangat positif setidaknya pada 3 gol yang dipersembahkan oleh timnas Indonesia. Pada laga kemarin Rizky Ridho langsung berlari keluar dari posisinya dan berperan sebagai pemain pendukung dari skema penyerangan timnas Indonesia. Dan Rizky Ridho pun berhasil mencatatkan assist kepada Witan yang berhasil menciptakan gol lengkung ke gawang lawan. Sementara itu dalam posisi bertahan nama 3 pemain ini sudah tidak lagi dapat diragukan. Khususnya Justin Hubner yang selalu berusaha membayangi tim lawan dan seringkali melakukan blok pada tendangan lawan yang langsung mengarah ke penjaga gawang, Fajar Faturrahman. Nama Bagas Kava nampaknya kembali tidak akan diturunkan pada laga melawan timnas Korea Selatan di babak 8 besar Piala Asia. Namun Fajar Faturrahman dapat dipastikan akan kembali mendapatkan menit bermain sejak awal pertandingan dan berperan sebagai pemain sayap kanan pertahanan. Meskipun dirinya dan juga Rio Fahmi belum bisa menunjukkan performa yang maksimal dalam sektor pertahanan. Namun nampaknya Coach Sintayong lebih memfokuskan sektor sayap kanan timnas Indonesia untuk melakukan serangan yang berbahaya. Pada laga terakhir melawan timnas Jordania, Fajar Faturrahman berhasil melakukan bayang-bayang kepada pemain lawan dan pada akhirnya berhasil meredam tempo permainan yang berusaha dikuasai oleh tim lawan. Namun sepertinya Fajar Faturrahman harus mulai memiliki keberanian untuk melakukan duel di tanah saat tim lawan sedang dalam penguasaan bola. Sama seperti Asnawi Mangkualam yang selalu berhasil memutus serangan pada sektor sayap kanan, Pratama Arhan.
Pemain asal Suwon FC berhasil mencatatkan assist pertamanya di dalam pagelaran Piala Asia lewat gol sundulan yang dicetak oleh Komang Teguh. Meskipun gaya lemparan jauh dari Pratama Arhan sudah dapat dibaca dan diantisipasi oleh tim lawan. Namun hal tersebut tentu tetap akan menjadi senjata yang sangat mengerikan karena lemparan dari sang pemain dapat langsung menjangkau kotak penalti dengan sangat baik. Pratama Arhan pada 3 laga terakhirnya di fase grup juga berhasil menunjukkan performa yang sangat maksimal dalam sektor pertahanan maupun penyerangan dari skuad Garuda Muda. Dirinya dapat melakukan pergerakan dengan keluar dari pos pertahanan dan membantu sayap kiri penyerangan untuk melakukan kombinasi 1-2 dan menciptakan peluang yang berbahaya. Seperti pada proses gol ketiga dari Timnas Indonesia saat melawan Timnas Jordania, yang mana Arhan melakukan pergerakan vertikal dengan bola dan menunggu Marcelino berada di posisi yang tepat untuk memberikan umpan kepada Witan Sulaiman. Sehingga pemain muda yang juga menjadi andalan timnas senior yang satu ini pastinya akan kembali masuk sebagai pemain utama pada laga melawan timnas Korea Selatan besok. Nathan John. Setelah sebelumnya dipastikan absen sebab perizinan klub yang hanya memberi waktu 1 minggu bagi sang pemain untuk membela tim nasional. Nama Nathan John kini dikabarkan akan kembali ke Qatar dan siap dimainkan oleh Coach Sintayong pada laga sengit melawan timnas Korea Selatan. Tentu hadirnya Nathan John akan menjadi amunisi yang sangat berharga bagi timnas Indonesia pada pagelaran ini. Dirinya memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan pemahaman taktik yang sangat mumpuni untuk bisa menjadi sosok pemain gelandang bertahan yang bisa berperan sebagai pembantu serangan. Pada laga melawan timnas Jordania pun dirinya menjadi salah satu pemain yang paling banyak melakukan pergerakan dengan berada di setiap posisi kosong untuk menutupi pertahanan maupun membantu penyerangan. Selain itu dirinya memiliki stamina yang sangat baik dan masih bisa terus berlari selama 90 menit penuh. Ini tentu akan sangat membantu taktik dari sang pelatih yang selalu menggunakan formasi 3-4-3 yang membutuhkan stamina prima dalam melakukan transisi. Ivar Jenner. Pemain muda asal FC Utrecht kini semakin matang dalam perannya sebagai jenderal lapangan tengah. Ivar Jenner pada 3 laga terakhir memang tidak sering membantu secara langsung penyerangan timnas Indonesia. Hal tersebut terjadi sebab Nathan John memiliki peran tersebut dan terbukti jauh lebih efektif dibandingkan dengan peran yang sebelumnya dirinya mainkan. Sehingga Ivar Jenner pada 3 laga terakhir jauh lebih kepada tugasnya sebagai pengatur tempo jalannya pertandingan. Selain itu, pemain yang satu ini juga terbilang sangat baik sebagai penghubung antar lini yang membuat serangan timnas Indonesia jauh lebih terstruktur. Sehingga pada laga melawan timnas Korea Selatan yang akan digelar pada Jumat dini hari, nama Ivar Jenner dipastikan akan mengisi pos gelandang dari timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand. Coach Sintayong terkenal dengan taktiknya yang selalu memasang pemain di salah satu posisi tanpa menuntut pemain tersebut untuk terpaku pada perannya di dalam lapangan. Hal tersebut dapat dimaksimalkan oleh Marcelino khususnya pada pertandingan terakhir kemarin melawan timnas Jordania. Dirinya yang berperan sebagai pemain sayap kiri dapat bergerak dengan leluasa di setiap sektor penyerangan dan membantu timnas Indonesia dalam menciptakan keunggulan. Bahkan pemain asal KMS KD Inze yang satu ini berhasil dinobatkan sebagai pemain terbaik setelah mencetakkan 2 gol sekaligus pada 1 pertandingan. Perannya yang selalu melakukan eksplorasi di dalam pertandingan ini akan menjadi modal berharga bagi skuad Garuda dalam melancarkan skema penyerangan di dalam permainan. Ditambah Marcelino juga merupakan pemain yang sudah mencatatkan 52 pertandingan di tim nasional pada semua golongan umur. Sehingga sudah tentu namanya akan kembali dipasang sebagai pemain utama pada laga melawan timnas Korea Selatan besok. Witan Sulaiman. Pemain muda yang saat ini membela klub Bayangkara FC berhasil membuktikan bahwa dirinya memanglah layak untuk selalu menjadi pilihan utama dari tim pelatih. Pada laga terakhir kemarin melawan timnas Jordania, Witan Sulaiman berhasil menampilkan performa apiknya yang sudah lama hilang. Witan Sulaiman berhasil melakukan pergerakan tanpa bola dengan sangat baik dan juga melakukan kerjasama tim yang bisa menciptakan gol bagi timnas Indonesia. Pada pertandingan kemarin, Witan juga berhasil mencetakkan 1 gol dan 1 assist yang membantu timnas Indonesia memenangkan pertandingan penting melawan timnas Jordania. Pada laga melawan timnas Korea Selatan besok, tentunya Witan Sulaiman akan kembali diturunkan sebagai pemain sayap dari sektor penyerangan timnas Indonesia. Dan tentu diharapkan dirinya dapat memberikan hasil yang positif dan juga berkontribusi pada keberhasilan timnas Indonesia di laga ini. Rafael Struijk. Meskipun tidak berhasil kembali mencetakkan nama di papan skor, permainan dari Rafael Struijk kini mulai dipahami oleh mayoritas pendukung sepak bola tanah air.
Rafael pada dasarnya memiliki peran utama sebagai seorang striker penahan bola yang bertugas untuk menahan penguasaan bola selama mungkin dan menarik para pemain lawan untuk bisa memberikan ruang bebas kepada pemain sayap yang melakukan pergerakan tanpa bola. Pada laga melawan timnas Jordania kemarin, peran dari pemain yang satu ini sangatlah terlihat dan hal itu dapat ditujukan pada 2 gol dari timnas Indonesia serta banyaknya peluang yang berhasil diciptakan oleh para pemain sayap. Namun tentu saja sebagai seorang striker, Rafael Struijk harus kembali mengasah naluri yang dirinya miliki untuk menciptakan gol. Sebab pada 3 laga terakhir pemain asal ADO Den Haag yang satu ini selalu mendapatkan peluang emas yang selalu terbuang sia-sia akibat dari power shoot yang sangat lemah. Sehingga pada sisa laga yang akan tersaji di Piala Asia Senior, Rafael Struijk harus melakukan evaluasi untuk mempertajam penyelesaian akhir dari penguasaan bola yang selalu dirinya dapatkan. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Korea Selatan di babak 8 besar Piala Asia U23 Qatar 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.